Halo semua, welcome back to channel Trader Retail, channel yang pastinya selalu membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan sedikit mengupdate ya terkait trading plan dari saham BRIS, karena saham ini pun adalah saham yang dimiliki oleh banyak investor retail ya, saham yang cukup favorit bagi investor retail selain Antam, BBKP ya. Lalu juga ada saham farmasi dan juga konstruksi. Oke, jadi mari kita bahas saham BRIS ini, kita analisa, kita bedah dari segi teknikalnya juga dari segi bandarmologinya gitu teman-temannya. Lalu mungkin kita bisa lihat juga sentimen apa yang mungkin mempengaruhi pergerakan BRIS selanjutnya. Jadi di perdagangan terakhir kemarin BRIS juga ditutup ARB teman-teman ya, minus 6,8% ke harga 2440 ya teman-teman. Jadi BRIS sendiri sudah turun 7 hari berturut-turut ya, bahkan ini ARB ya, ARB. Jadi 5 dari 7 penurunan BRIS itu ditutup dengan ARB ya. Jadi memang saham yang naik dengan kencang itu akan turun juga dengan sangat kencang. Begitu juga dengan saham yang sudah turun dengan kencang, biasanya pantulannya pun akan sama kencangnya. Itu sudah umum ya teman-teman ya. Jadi bagaimana dengan trading plan saham BRIS ke depannya? Ini jadi mungkin juga bisa diperhatikan untuk teman-teman yang mungkin nyangkut di BRIS ya, mungkin nyangkut kemarin beli di pucuk ya, dan pengen sesegera mungkin keluar gitu ya. Oke, jadi untuk BRIS sendiri teman-teman, kalau kita lihat di sini pertama jelas ya, kalau dari segi tren BRIS ini sudah uptrendnya sudah patah ya. Oops, sorry. Oke, BRIS ini uptrendnya sudah patah ya. Kemarin break di sini di tanggal 26 Januari dia udah breakdown dari garis uptrendnya, otomatis dia udah patah ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ada pola, oops, sebentar ya. Kalau kita lihat di sini ada pola double top gitu ya teman-temannya, pola double top dari saham BRIS ini. Nah, gitu ya, pola double top. Yang mana ketika itu tertembus, di sini tertembus ya, maka terkonfirmasi pola pembalikan arah gitu teman-teman ya. Oke. Jadi untuk BRIS sendiri yang cukup unik dari BRIS adalah bahwasannya harga ARB ya di 2440 kemarin itu merupakan area support atau area resisten ya, resisten yang cukup kuat untuk BRIS, karena di area sini terjadi beberapa kali terjadi pantulan-pantulan kecil ya, ketika BRIS sideways kurang lebih 3 minggu. Kalau kita lihat di sini mulai dari 18 Desember sampai terakhir itu 6 Januari ya, kurang lebih 3 minggu BRIS sideways kecil di area 2150 sampai 2450 sebelum akhirnya dia breakout dan terbang nggak karuan gitu ya. Oke, jadi cukup menarik untuk menganalisa BRIS secara teknikal ya, karena kalau kita pure ya, kita murni melihat teknikal saja, harusnya maksimal BRIS itu penurunannya hari Senin nanti, maksimal ya. Maksimal hari Senin, ataupun kalau Selasanya harusnya udah mantul, udah retrace ke atas, atau bisa jadi dari hari Senin pun BRIS sudah terjadi perlawanan ya, terjadi retracement untuk saham BRIS ya. Kenapa? Karena memang kalaupun misalnya BRIS nanti turun lagi ARB ya, ARB ke 7%-an, oke, di level sini itu pun masih area support dari BRIS ya, di sekitar 2100-an gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk saham BRIS ini ya, kita bisa perhatikan area mulai dari penutupan hari ini ya sampai area sini ya. Jadi kita bisa perhatikan area 2180 hingga 2440 itu bisa menjadi area pertama buat teman-teman yang mau average down ya. Kedua buat teman-teman yang mau spekulatif buy, silahkan ya. Jadi disclaimer tetap on, keputusan membeli ataupun menjual itu di tangan teman-teman. Kami hanya memberikan tambahan referensi ya terkait trading plan. Oke. Jadi buat yang mau spekulatif buy bisa saja beli di area sini di kotak merah. Kenapa? Karena di sini
secara teknikal terjadi demand and supply yang cukup berimbang antara buyer dan seller ya, sehingga bisa saja nanti BRIS akan tertahan di area 2180 minggu depan. Artinya tergantung market ya. Kalau marketnya bagus ya, IHSG pun bagus, ada retracement kecil, ada technical rebound. Mudah-mudahan BRIS akan terhenti di maksimal di 2100-an ya. Mungkin paginya dibuka ARB, baru pelan-pelan nanti dikerek ke atas, bisa jadi ya. Oke, itu yang pertama untuk BRIS ya. Lalu seandainya kalau misalnya ternyata area support di 2180 hingga 2440 ini masih nggak kuat juga, maka penurunan selanjutnya untuk BRIS akan terjadi di area sini ya. Oke, area selanjutnya itu akan berada di kotak merah yang bawah, atau saya ganti biar nggak membingungkan, saya ganti jadi hijau ya. Maka area support berikutnya dari BRIS itu akan berada di area 1500 ya, 1500-an ya. 1500 hingga 1600 maksimal ya. Itu kalau misalnya area ini jebol, maka BRIS bisa lanjut bahkan turun ke 1500-an. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman, jangan beli HK, jangan sekali beli all in ya. Cicil, tetap sediakan cash kalau misalnya nanti trading plan-nya nggak berjalan gitu ya. Namun bila teman-teman yang memang cashnya terbatas dan tetap mau spekulatif buy, ya udah tetap bisa spekulatif buy di area 2180-an ya, atau kita bulatkan bisa spekulatif buy di 2200-an. Ntar dia kalau ARB kemana nih? 2440 7%. Nah, kira-kira situ ya. Maka kalau dia ARB itu akan berada di level ARB BRIS itu di 2270 ya. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy di area 2270 ketika ARB ya. Beli di harga ARB. Lalu kalau misalnya dia nanti ya, kalau misalnya nanti breakdown dari 2180, teman-teman cut loss gitu ya. Karena support berikutnya itu ada di area sini ya. 1600-an ya. Support berikutnya itu ada di 1600-an. Itu kan udah lumayan jauh tuh ya. Kalau kita ukur itu minusnya bisa 26%, kan nggak masuk akal kan untuk floating loss 26%. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman spekulatif buy di area ARB ya, ARB di 2270 dan ternyata dia hari Selasanya tetap lanjut ARB lagi ya, teman-teman bisa cut loss di 2180. Karena kalau teman-teman langsung cut loss di 2180, maka teman-teman itu cuma loss 3,5%, ya nggak apa-apa lah ya kan. Loss 3,5% dibanding 26%, nggak apa-apa ya, namanya kita juga spekulatif buy ya, berspekulasi. Spekulasi itu kan agak campur-campur judi memang. Oke ya. Tetapi kalau misalnya nanti spekulatif buy-nya berhasil ya, BRIS-nya terpantul di area ARB karena ini adalah area support, maka BRIS berkesempatan untuk kenaikannya itu balik ke area resisten di sini. Nah, gitu ya. Area resisten BRIS itu di 2960 ya, 2960 hingga resisten terdekat ya, resisten terdekat hingga 3070 ya, itu teman-teman. Bisa kalau misalnya ke retrace nih ya, contoh gini. Misal dari sini dia turun sampai bawah sini, terus dari sini dia ke retrace ke sini. Oh nggak enak nih karena gini ya, kita pakai yang ada tanda panah aja. Misal dia dari sini ya ke retrace, kalau misalnya dia kepantul ya technical rebound, maka paling enggak dia akan ke area 2960 gitu. Itu kan lumayan tuh ya. Jadi kita ukur misalnya kita punya potensi cuan itu sampai 30%. Oh, lumayan kan? Lumayan sekali memang teman-teman ya. Jadi kalau kita bandingkan tadi potensi loss-nya 3,5%, potensi profitnya 30,6%. Ya bisa kalau mau spekulatif buy silahkan gitu ya. Jadi saya gambarkan dulu risk and reward-nya ya. Oh, ntar ini adalah reward-nya. Sementara ini adalah risk-nya.
Oke ya, ini merah. Ini saya ganti aja deh berarti biar nggak ganggu pemandangan ya. Oke, itu jadi Tosca, ini kita buat jadi Donker. Nah, oke ya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat risk and reward breeze ya untuk minggu depan secara teknikal itu sangat menarik sekali ya, karena eh, untuk risknya kita punya risk itu sebesar 3,5% ya. Jadi kalau memang dia jebol 2180 udah cut loss aja. Tapi kalau misalnya dia terpantul, teman-teman punya kans untuk take profit itu di area 2960 dan cuan 30%. Itu trading plan untuk breeze ya teman-teman. Buat teman-teman yang nyangkut, trading plan-nya juga sama ya. Beli dia ketika 2270 di harga ARB ya. Lalu dengan lot yang sama, misal teman-teman punya breeze contoh nih ya 20 lot. Nah, nanti di area 2270 teman-teman beli juga 20 lot ya. Ketika dia ke retrace, teman-teman jual semua. Terserah deh mau jual semua atau jual 20 lot yang teman-teman beli. Paling enggak teman-teman sudah ngurangin loss. Syukur-syukur bisa balik modal. Ya, itu strategi buat teman-teman yang nyangkut gitu ya. Oke, itu tadi tapi sama ya buat teman-teman yang mau average down, kalau dia misalnya tadi beli 20 lot di 2270, tapi hari Selasanya dia lanjut turun lagi ke 2180 ya, maka seharusnya teman-teman ya udah langsung cut loss aja yang 20 lot tadi gitu loh ya. Langsung cut loss yang 20 lot dan tetap hold yang 20 lot sisanya yang pertama tadi harga nyangkut. Saya nggak tahu apa teman-teman nyangkut di 3 ribuan kah atau berapa ya. Tunggu lagi di area berikutnya di 1500 gitu teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan minggu depan terjadi pantulan ya, karena IHSG pun harusnya sudah jenuh ya, jenuh untuk koreksi, jenuh untuk jenuh jual juga, harusnya sudah mulai ada area demand untuk buy ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ada pantulan-pantulan technical rebound termasuk juga di saham BRIS. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, itu secara teknikal. Lalu bagaimana secara bandarmologi ya. Jadi kalau kita lihat secara bandarmologinya teman-teman, BRIS ini ya. BRIS ini sebenarnya bandarnya juga nyangkut gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada AT sama LG ya. Ini LG ini apalagi nih? Ini spesialis broker copet ya. Broker copet main 1-2 hari ya. AT ini kadang juga copet, tapi kadang dia juga mau main swing seminggu 2 minggu, dan posisi rata-rata mereka itu di 3 ribuan. Kalau CC ini saya ragu lah ya, ragu artinya bisa juga retail ada di situ ya. Tapi kalau AT ini di situ pasti ada bandar ya, dan harga bandar saat ini di 3 ribuan. Artinya apa ya? Artinya apa? Malah di sini ya, harga bandar itu di 3 ribuan. Artinya harga bandar di area TP kita gitu teman-teman ya. Artinya apa? Artinya posisi bandar pun untuk saat ini nyangkut gitu loh ya. Mereka pun masih floating loss ya, dan belum cut loss gitu. Artinya kita punya kesempatan yang cukup besar sih teman-teman buat entah kita mau copet di BRIS ini ya, hold beberapa hari, lalu karena posisi target profit kita itu adalah modal bandar gitu loh, harga modal bandar. Jadi seenggaknya aman lah, karena saya juga nggak tahu apakah bandarnya mau cut loss, karena dia harusnya sih dengan harga yang sekarang, coba kita ukur ya. Dengan harga yang sekarang dia itu floating loss 20%. Kayaknya nggak masuk akal juga kalau bandarnya mau cut loss 20% kan. Nah, jadi seenggaknya dia pasti minimal akan memanfaatkan technical rebound kalaupun dia mau cut loss untuk mengurangi cut lossnya gitu ya. Paling enggak lossnya jangan gede-gede amat lah gitu ya. Jadi makanya saya cukup optimis buat teman-teman yang mau buat teman-teman yang mau copet di BRIS ini ya, atau yang mau average down baru nanti ketika dia naik mau jual ya, untuk mengurangi loss. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi secara bandarmologi juga BRIS ini menarik karena bandarnya nyangkut dan di harga pucuk ya. Cuman tetap SL ketat di 2180 ya. Jadi kalau close di bawah 2180 bagus teman-teman cut loss dulu aja ya, kan cuman rugi 3,5% nggak masalah lah gitu ya. Kalau memang dia lanjut turun nanti ya, kalau memang lanjut turun ke 1500-an, teman-teman bisa masuk area watchlist lagi untuk BRIS ya.
bisa perhatikan, bisa cicil masuk karena ini juga merupakan area support yang cukup kuat untuk BRIS ya. Karena area ini sudah beberapa kali ini adalah maksudnya ini adalah area sideways dari saham BRIS gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk BRIS ini sendiri pun sebenarnya kalau kita lihat ya, kemarin 29 Januari jam 9 pagi ya, ada sentimen yang cukup positif sebenarnya ya, bahwasanya di sini disebutkan, keuntungan dari BRIS itu meroket 235% selama tahun 2020 ya. Jadi, pertumbuhan laba bersih ini kan luar biasa kan kalau untuk pertumbuhan laba bersih sampai 200-an%. Untuk banking terutama ya, sekelas BBRI pun dia, kisaran labanya di 17%-an ya, sekelas Telkom pun kalau nggak salah di 15, 16 juga, 17% juga. Jadi memang sebenarnya, ada sentimen yang cukup positif untuk BRIS ya teman-teman. Hanya saja, berhubung marketnya pun memang lagi jelek ya, IHSG pun lagi berdarah-darah, lagi jelek, maka mau nggak mau seluruh saham di IHSG ini terkena sentimen buruk gitu ya. Semuanya jadi ikut panik selling lah kita katakan gitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan update dari saham BRIS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam menentukan trading plan ke depannya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tetap mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.